Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma iftah hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tsani utawi kaping pindhone iku al-imsaku ngempet anil akli saking mangan wasyurbi lan saking ngombe wa in qallalan senajan lamun sedikit apa al-makulu perkara kang den pangan wal masyrubu lan perkara kang den ngombe inda ta'ammudi ing dalem nalikane sengaja. Fa'in akala mongko kok lamun mangan sapa wong oleh mangan nasian hale wong kang lali au jahilan utawa wong kang gak ngerti yo lam yuftir mongko ora dadi batal apa poso ngono iki man ingkana lamun ono sapa wong iku qaribati cedhek mangsane bil islami kelawan masuk Islam aula syara utawa urip sapa man oleh urip bari dan hale wong kang adoh anil ulama'i saking para ulama wa inna lan kok lamun ora moriban bil Islam au nasya'a ba'idan 'anil ulama yo afqo mongko dadi batal apa maksudnya. Kewajiban atau fardunya puasa yang pertama adalah niat, sudah dijelaskan kemarin. Yang kedua harus berusaha untuk menahan diri dari makan dan minum meskipun itu hanya sedikit. Jadi makan banyak itu membatalkan puasa, makan sedikit pun juga membatalkan puasa. Hal tersebut untuk yang banyak itu sengaja atau tidak sengaja tetap membatalkan puasa apabila memang dia mampu atau dia ingat. Kalau lupa dia tidak masalah. Nah, kalau untuk yang sedikit ini bisa jadi seseorang sengaja atau tidak sengaja. Contohnya yang tidak sengaja gosok gigi, kemudian pada waktu yang diperbolehkan, kan sebelum zuhur itu masih boleh bersiwak, masih boleh kumur, masih boleh gosok gigi. Tapi kemudian di dalam proses bersiwak atau bergosok gigi itu ada serpihan yang tanpa sengaja tertelan. Nah, itu tidak masalah. Atau misalnya masih ada selilit di antara sela-sela gigi, kemudian tanpa sengaja tertelan bersama air ludah atau air liur, ini tidak masalah. Akan tetapi meskipun sedikit seperti itu disengaja untuk ditelan, maka puasanya batal. Lalu untuk orang yang makan atau yang minum
yang dia banyak, tapi lupa atau dia tidak tahu bahwa puasa itu harus meninggalkan yang seperti itu sebab masih baru masuk Islam, atau jauh dari ulama yang menyampaikan ilmu, maka puasanya tidak batal. Tetapi pada prinsipnya jangan sampai ada makan atau minum dengan kondisi sadar, kondisi ingat bahwa dia sedang berpuasa. Lalu untuk mencicipi makanan, mencicipi rasa makanan, apakah itu rasa asin atau gurih atau mungkin rasa pahit misalnya, sengaja untuk mencicip, ini boleh asalkan tidak ditelan. Mencicip itu kan hanya di lidah, hanya di bagian rongga mulut. Ini boleh asalkan tidak ditelan. Setelah mencicip, sebelum sampai tertelan, segera dibuang, segera dikeluarkan. Kemudian sisa-sisanya kalau perlu berkumur. Setelah itu biasanya kan setelah semuanya terbuang itu masih ada sisa-sisa rasa, baik rasa manisnya, rasa enaknya, atau mungkin rasa pedas atau pahitnya. Itu tidak masalah kalau tertelan bersama ludah atau air liur, sebab itu hanya rasa tetapi bukan fisiknya. Tetapi kalau yang ditelan itu adalah materi yang dicicip, misalnya kuahnya atau apanya, nah itu puasanya batal. Nah begitupun setelah gosok gigi dengan menggunakan odol, kemudian setelah semuanya dikumur, sudah dikeluarkan, sudah bersih, dari sisa-sisa air juga sudah bersih, kemudian masih ada rasa odol, maka tidak masalah tertelan bersama air liur, karena dia hanyalah sensasi rasa, bukan materi, bukan objek, bukan bukan benda. Wadhalifu utawi kaping telune iku al-jimai, ngempet saking jima sing abidan alih wong kang sejo. Wa amal jima lan manapun utawi jima sing nasian alih wong kang lali, ya fakal akli mongko hukume kaya wong mangan nasian alih wong kang lali. Jima itu adalah hubungan suami istri, baik dilakukan dengan cara apapun, baik itu hubungan yang halal maupun yang tidak halal. Yang halal tentunya dengan orang yang memang diperbolehkan, yang tidak halal misalnya dengan orang yang tidak diperbolehkan, maka tetap semuanya adalah membatalkan puasa, baik bagi suami maupun bagi istrinya. Nah, nanti untuk urusan kodok-kodoknya itu ada urusan lain. Kalau yang batal karena makan atau minum, cukup hanya dengan kodok saja tanpa ada kafaroh. Tapi kalau membatalkan atau batal karena jima, maka harus ada kodoknya dan kemudian ada kafarohnya. Apa itu kafarohnya? Berpuasa terus-menerus selama 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Kalau putus harus mengulanginya lagi. Jadi di samping wajib mengkodok juga harus membayar denda berupa berpuasa 2 bulan berturut-turut. Wa rabi'u utawi kami mapati
bil qayyi, ngempet saking nyejo muntah. Kalau labahu mongko lamun nglindih ing wong apa al-qayyu muntah ya lam yabtul mongko ora batal apa sumuhu losone wong. Nah, yang keempat yang harus dilakukan adalah mencegah diri atau menahan diri dari kesengajaan muntah, entah dengan cara apapun, itu harus ditinggalkan, tidak boleh dilakukan. Adapun kalau muntah sendiri, falau walabul qayyu, adapun kalau tanpa disengaja memang muntah, maka puasanya tidak batal. Di sini penting, muntah itu adalah mengeluarkan segala sesuatu, baik itu benda padat ataupun benda cair dari dalam rongga perut. Di sini yang keluar itu kalau sudah keluar dari perut maka dia najis. Oleh karenanya meskipun mungkin puasanya tidak batal karena tidak sengaja untuk muntah, maka tetap harus disucikan. Tidak boleh langsung misalnya habis muntah kemudian dalam kondisi parah misalnya harus diganti dengan minuman atau dengan makanan misalnya lalu langsung makan, maka dia terpapar najis. Nah, ada kalanya memang orang setelah muntah, setelah minum setelah keluar isi perutnya itu ada kalanya lemes yang kemudian harus diganti secara cepat dengan cairan lain, apakah dengan oralin atau yang lain atau air biasa atau bahkan mungkin air degan. Nah, yang seperti ini berarti puasanya batal bukan karena sengaja muntahnya, sebab muntahnya tidak sengaja, tetapi muntah batal karena memang harus makan atau harus minum. Tapi penting diketahui bahwa yang keluar dari dalam rongga perut semuanya itu adalah najis. Ada lagi misalnya ini gumohnya anak-anak, gumohnya bayi itu juga najis dan harus dicuci. Kalau tidak dicuci, misalnya cuma diserbet, maka dia najisnya belum bersih. Wallati yafṭuru bihi ash-shā'imu ashratu asya'a al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal muslimina amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim.